Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPS kelas 7 bersama Ibu Wenti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat pada masa Islam. Mari kita perhatikan dulu peta konsepnya. Kehidupan masyarakat pada masa Islam dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia. 2. Persebaran Islam di Indonesia. 3. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. 4. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang kelima, peninggalan sejarah masa Islam. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Tahukah kalian kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia? Dan dari mana tempat asalnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengkaji pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan waktu masuknya Islam dan tempat asalnya. Pendapat-pendapat tersebut antara lain, yang pertama, dari Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Kemudian pendapat yang kedua datang dari Husein Zayadiningrat. Beliau mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya berdasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Sedangkan pendapat yang ketiga datang dari Snokhorju. Beliau mengatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Pendapat ini senada dengan yang dikemukakan oleh Mokwit, ilmuwan dari Belanda. Beliau mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam yang datang pada abad ke-7 Masehi berasal dari Arab. Sedangkan Islam yang datang pada abad ke-13 Masehi berasal dari Gujarat. Atau dapat pula disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara perlahan-lahan yang dimulai pada abad ke-7 Masehi dan mendapatkan bentuk secara politik pada abad ke-13 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persebaran Islam di Indonesia. Nah, bagaimanakah cara persebaran Islam ke berbagai tempat di Kepulauan Indonesia? Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Cara-cara tersebut antara lain perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah Kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu pernikahan. Selain tadi perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Selanjutnya yang ketiga adalah pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah surau, dayah, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Misalnya, pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel dekat Gresik, dan juga pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik juga. Selanjutnya yang terakhir yaitu melalui kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni
seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat agar mau masuk menganut agama Islam. Materi berikutnya yaitu mengenai pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut antara lain tampak dalam bidang-bidang seperti bidang politik, bidang sosial, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Bidang politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Selanjutnya yaitu pengaruh dalam bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha terjadi perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Selanjutnya pengaruh yang ketiga adalah dalam bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu-Buddha atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Nah, pengaruh yang keempat adalah dalam bidang kebudayaan. Perkembangan kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan memodifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi tersebut bisa kita lihat seperti dalam seni bangunan. Misalnya pada Masjid Demak, atapnya tumpang ya. Kemudian ada menara Masjid Kudus. Kemudian kita juga bisa melihat dari seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam ada larangan yang membuat patung atau melukis makhluk hidup, apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam rias yang terdiri dari pola-pola daun-daun, bunga-bungaan, bukit karang, dan sebagainya. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi yang kerap digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. Berikut ini kita akan membahas mengenai beberapa kesultanan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai, kemudian yang kedua Kesultanan Aceh Darussalam, selanjutnya ada Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, Kesultanan Banjar, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Ternate dan Tidore. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Letaknya di sebuah utara Perlak di daerah Lok Semawe, sekarang disebut Pantai Timur Aceh, dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah di Samudra Pasai antara lain adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Thohir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zohir.
Yang kedua adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh ini didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mugayyad Shah. Berdasarkan berita Portugis, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mugayyad Shah berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam pada tahun 1520 Masehi. Selanjutnya yang ketiga adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Awalnya Demak merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit, namun seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahilah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Selanjutnya adalah Kesultanan Makassar atau disebut juga Goa Talo. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Adapun Raja Talo menjadi Mangkubumi. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kemudian selanjutnya Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Syahidin Panatagama. Sutawijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Berikutnya adalah Kesultanan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan-kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Berikutnya adalah Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16 di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Banjar. Raja Kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Nagara Daha menyerang Kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan Negara Daha, ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai peninggalan sejarah pada masa Islam. Nah, apakah kalian tahu tentang peninggalan sejarah masa Islam? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini merupakan sebuah masjid yang merupakan salah satu peninggalan pada masa Islam. Masjid ini bernama Baitur Rahman yang dibangun oleh Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan masih digunakan hingga saat ini. Selain Masjid Baitur Rahman, masih banyak peninggalan yang lainnya. Apa saja sih peninggalan-peninggalan tersebut? Peninggalan sejarah Islam di Indonesia antara lain masjid, keraton, makam, kaligrafi, seni tari, debus, serta perayaan sekaten dan grebeg. Yang pertama tadi masjid. Masjid merupakan tempat ibadah orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia contohnya adalah Masjid Demak, Masjid Sunan Ampel Surabaya, dan Masjid Banten. Selanjutnya yang kedua adalah keraton.
Keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Di tempat ini seorang raja mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Dengan demikian, keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Keraton yang termasuk peninggalan pada masa Islam antara lain Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. Peninggalan sejarah yang ketiga yaitu makam. Makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Jirat adalah bangunan yang terbentuk dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang. Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Sedangkan cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Contohnya makam kuno yang bercorak Islam adalah makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Kemudian makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, dan makam Sultan Malik As-Saleh di Pasai Aceh, serta makam sultan-sultan lainnya yang ada di Mataram di Imogiri. Kemudian peninggalan yang keempat adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Dalam dunia Islam, kaligrafi terdiri atas petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Bentuknya beraneka ragam, dari yang sederhana, berbentuk tulisan mendatar, sampai bentuk yang rumit seperti sebuah lingkaran, segitiga, atau membentuk suatu bangunan tertentu seperti masjid. Kemudian yang kelima adalah peninggalan karya sastra. Berdasarkan corak dan isinya, karya sastra peninggalan Islam di Indonesia ada beberapa jenis, seperti babad, hikayat, suluk, dan syair. Selanjutnya adalah seni tari. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari sedati atau tari saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya adalah selawat atau pujian kepada Nabi. Kemudian peninggalan selanjutnya adalah debus. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Peninggalan sejarah selanjutnya adalah sekaten dan grebeg. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini dahulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono I yang merupakan pendiri Keraton Yogyakarta untuk mengundang masyarakat mengikuti dan memeluk agama Islam. Nah, itulah sejarah mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Semoga semakin menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai sejarah Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.